Trading itu sederhana, pikiran trader yang rumit. Pernah nggak kamu merasa semakin lama trading, semakin capek? Bukan cuma capek karena loss, tapi capek karena pikiran sendiri. Capek karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak analisa, terlalu banyak takut salah. Dan lucunya, semakin keras kamu mencoba jadi trader yang benar, kadang hasilnya malah makin berantakan. Padahal kalau dipikir-pikir, market itu sebenarnya sederhana. Tren naik, ya naik. Tren turun, ya turun. Kalau nggak jelas, ya nggak usah masuk. Tapi trader jarang bisa menerima kesederhanaan itu. Kita selalu merasa harus melakukan sesuatu. Harus entry, harus cari setup, harus menghasilkan. Karena saat diam, rasanya seperti tertinggal. Makanya banyak trader akhirnya overtrade. Bukan karena ada peluang bagus, tapi karena mereka nggak nyaman dengan rasa tidak melakukan apa-apa. Dan itu sebenarnya bukan masalah strategi, itu masalah psikologi. Karena otak manusia memang nggak dirancang untuk trading. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup, menghindari rasa sakit, mencari kepastian, dan takut kehilangan. Sedangkan trading menuntut hal yang sebaliknya. Trading meminta kita menerima ketidakpastian, menerima resiko, dan tetap tenang, bahkan saat uang sedang dipertaruhkan. Makanya ketika masuk market, otak sering menganggap itu ancaman. Dan begitu otak merasa terancam, emosi mulai mengambil alih. Kamu jadi takut, jadi buru-buru, jadi impulsif. Lalu mulai muncul FOMO, revenge trading, geser stop loss, atau entry tanpa alasan jelas. Dan yang menarik, kebanyakan trader sebenarnya tahu apa yang benar. Mereka tahu harus disiplin, tahu harus sabar, tahu harus ikut aturan. Tapi kenapa tetap gagal? Karena pengetahuan tidak otomatis mengalahkan emosi. Saat market bergerak cepat, yang mengambil keputusan bukan logika, tapi kondisi sistem saraf kita. Kalau mental lagi capek, semua chart terlihat seperti peluang. Kalau habis loss, semua entry terasa seperti kesempatan balikin uang. Kalau habis profit, kita mulai merasa paling benar. Padahal marketnya sama. Yang berubah, cara pikiran kita melihat market. Dan ini yang bahaya. Trader sering berpikir, kalau analisaku lebih detail, hasilnya pasti lebih baik. Akhirnya, chart penuh indikator, sistem makin rumit, aturan makin banyak. Padahal seringkali, itu cuma cara kita menenangkan rasa takut. Karena kita merasa semakin rumit sistemnya, semakin aman. Padahal belum tentu. Market nggak peduli seberapa pintar kamu. Market cuma menghargai trader yang bisa menunggu, mengontrol resiko, dan tetap tenang. Itu aja. Tapi justru itu yang paling susah. Karena trader selalu ingin merasa memegang kendali, padahal kenyataannya kita nggak pernah bisa mengontrol market. Kita nggak bisa mengontrol harga, news, atau hasil trade berikutnya. Yang bisa kita kontrol cuma apakah kita entry, berapa besar risiko kita, dan bagaimana respon kita saat salah. Trader yang dewasa akhirnya sadar, trading itu bukan soal mengendalikan market, tapi mengendalikan diri sendiri. Dan semakin lama kamu trading, semakin kamu sadar, kerugian terbesar bukan datang dari satu trade besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Satu trade lagi, sekali ini aja langgar aturan. Masih kuat. Nanti istirahat. Sedikit demi sedikit, mental mulai terkikis. Kepercayaan diri rusak, fokus menurun, dan akhirnya trading jadi emosional. Makanya trader yang bisa bertahan lama biasanya bukan yang paling jenius, tapi yang paling bisa menjaga kondisi mentalnya. Mereka tahu kapan berhenti, tahu kapan tidak trading, tahu kapan pikirannya sedang tidak jernih, karena market akan selalu ada besok. Tapi energi mental kita tidak selalu ada. Dan mungkin tanda trader mulai dewasa adalah saat dia berhenti mencari Holy Grail dan mulai fokus pada satu hal. Bagaimana caranya supaya saya tidak menghancurkan diri sendiri? Karena pada akhirnya, trading bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang tetap stabil cukup lama untuk bertahan dan berkembang.